Bismillahirrahmanirrahim. Di banyak pesantren di Indonesia, istilah roan sangat akrab di telinga para santri. Setiap Jumat pagi, ratusan santri turun membersihkan kamar, masjid, dapur, halaman, hingga selokan pesantren. Bukan karena diperintah oleh petugas kebersihan, melainkan karena memang itulah bagian dari kehidupan santri. Dalam waktu yang sama, di sekolah-sekolah formal, kita mengenal istilah piket kelas. Kegiatan bergilir siswa untuk menyapu, mengepel, membuang sampah, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja kursi sebelum pelajaran dimulai. Namun, tidak sedikit yang salah paham. Ada yang menganggap praktek ini sebagai bentuk eksploitasi anak. Seolah para murid dan santri dijadikan pekerja gratis. Tuduhan seperti ini muncul karena gagal membedakan antara kerja paksa dan kerja pendidikan. Dalam logika, cara berpikir seperti ini disebut false equivalence fallacy, yaitu menyamakan dua hal yang tidak identik hanya karena tampak serupa di permukaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Irving M. Copy, false equivalence occurs when two subjects are portrayed as being logically equivalent when in fact they are not. False equivalence terjadi ketika dua hal digambarkan seolah setara secara logis, padahal sejatinya tidak. Jika ditelaah, roan dan piket kelas memiliki perbedaan fundamental dengan perbudakan atau eksploitasi. Perbudakan bersifat memaksa, mengabaikan hak, dan berorientasi pada keuntungan materi. Sementara roan dan piket kelas bersifat edukatif. Dilakukan bersama, tidak dipaksakan secara represif, tidak untuk keuntungan ekonomi, dan bertujuan melatih tanggung jawab serta membangun karakter sosial. Praktek roan di pesantren juga sangat kaya bentuk. Tidak sekedar menyapu lantai, santri melakukan roan Jumat pagi, membersihkan lingkungan pesantren secara menyeluruh, mulai dari masjid, kamar mandi, dapur umum, hingga saluran air. Ada pula roan kamar dan asrama, di mana santri bertugas merapikan kamar, mengepel lantai, membersihkan jendela, dan menata rak kitab. Semua kegiatan itu dilakukan dengan semangat kebersamaan. Tidak ada nuansa penindasan. Santri justru sering melakukannya sambil berguyon, bersolawat, atau saling bantu-membantu dengan ringan hati. Di sekolah formal, piket kelas pun dilakukan dengan cara serupa. Bergiliran, tanpa upah, tanpa tekanan, dan disertai kesadaran bahwa kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Imam Al-Ghazali mengatakan, al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak akan terwujud. Ilmu tidak cukup diajarkan lewat teori, ia harus diwujudkan dalam praktek hidup. Roan dan piket kelas adalah bentuk nyata pendidikan integral, menggabungkan aspek kognitif, sosial, etis, dan spiritual. Santri dan siswa belajar bahwa menjaga kebersihan bukan hanya urusan tukang sapu, tapi tanggung jawab moral setiap manusia yang hidup di dalam ruang publik. Karena itu, roan bukan sekedar kerja bersih-bersih, melainkan bentuk penghormatan terhadap ilmu, ruang belajar, dan kehidupan bersama. Profesor Dr. Muhammad Naqib pernah menyatakan,
True education is not merely the transmissions of knowledge, but the instillations of adab, which include responsibility, discipline, and respect for others. Pendidikan sejati bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menanamkan adab, termasuk tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap sesama. Roan dan piket kelas adalah praktek adab. Melalui roan dan piket kelas, santri dan siswa belajar disiplin, menghormati ruang belajar, menghargai kerjasama, dan membentuk kesadaran bahwa lingkungan bersih adalah hasil tanggung jawab kolektif, bukan pemberian sepihak. Nilai gotong royong ini sangat penting, terutama di tengah masyarakat modern yang cenderung individualistis. Tradisi rohan melatih manusia untuk tidak egois, untuk menganggap lingkungan sebagai rumah bersama yang harus dirawat dengan hati. Menyebut rohan dan piket kelas sebagai eksploitasi adalah kesalahan berpikir yang mengabaikan makna mendalam di balik praktik itu. Rohan adalah bentuk pendidikan karakter yang membumi dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, peduli lingkungan, serta memiliki rasa memiliki terhadap ruang hidupnya. Rohan adalah pendidikan jiwa melalui kerja, bukan kerja yang membunuh jiwa. Ia mendidik tangan, hati, dan akal secara bersamaan. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan di ruang kelas. Pendidikan yang sejati adalah proses membentuk manusia yang pintar secara intelektual, peka secara sosial, dan kuat secara spiritual. Rohan di pesantren dan piket kelas di sekolah formal adalah bagian dari proses itu. Ia bukan perbudakan, bukan eksploitasi, tetapi praktek luhur pembentukan karakter dan adab hidup bersama. Wallahu a'lam bishawab.